IPB, Institut Pertanian Bogor, di Bogor, terus UGM di Yogyakarta, Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, saya juga pernah kuliah di Belanda, di Wageningen University. Wabarakatuh. Ini udah berapa lama? Ya Audi Jainaldi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Audi Jainaldi, calon wakil gubernur Sumatera Barat. Dan mungkin teman-teman yang udah melihat baliho beliau mungkin bingung ya, melihat banyaknya deretan gelarnya itu. Nah, kita akan tanya apa aja sih gelarnya dan itu diambil di mana aja. Nah, Pak Audi, gelar itu diambil di mana aja sih? Mungkin sebelumnya panggilnya Bang aja Oh, ya? Abang aja ya? Oke, siap. Bang atau udah gitu ya. Nah, ini gelarnya diambil di mana aja sih, Bang? Jadi kalau untuk bangku perguruan tinggi, alhamdulillah saya udah pernah 5 kali kuliah. 5 kali kuliah itu jadi artinya saya punya beberapa alma mater. IPB, Institut Pertanian Bogor, di Bogor, terus UGM di Yogyakarta, Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, saya juga pernah kuliah di Belanda, di Wageningen University. Wageningen itu kota kecil, 1 jam dari Amsterdam kalau kita naik kereta di Belanda. Nah, Wageningen itu saat ini dinobatkan sebagai the best agricultural university in the world, jadi sekolah pertanian terbaik di dunia. Ketika di Wageningen pun saya pernah menjadi presiden PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kalau gelar saya, SPT saya dapatkan di IPB ya. Nah, itu setelah lulus SMA ya, saya dapat gelar SPT itu. Alhamdulillah saya lulus hanya 7 semester, 3,5 tahun. Nah, di situ pun saya jadi lulusan tercepat dan terbaik di angkatan saya. Lulus 7 semester dengan kelebihan SKS tuh. Jadi kalau lulus itu waktu itu hanya 144, saya itu lulus dengan 156 SKS di 7 semester. Nah, waktu itu juga yang saya ingat IP saya semester 5, 6, 7 itu 444, lebih kurangnya gitulah. Terus S2 saya di Wageningen, di Belanda. Majornya waktu itu Food Quality Management, minornya di Animal Nutrition. Itu sekitar 1,5 tahunan sekolah di situ. 2 tahun lah totalnya dari Belanda, termasuk dengan internship ya. Terus saya pernah kuliah di Unhas, di Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Nah, waktu lulus Unhas pun seingat saya IPK tertinggi itu di kelas. Itu kuliahnya Sabtu Minggu waktu itu, kelas eksekutif gitu ya. Oh gitu. Udah gitu, insinyur saya dapatkan di UGM. Jadi insinyur itu adalah insinyur peternakan. Jadi insinyur itu di undang-undang keinsinyuran yang baru adalah profesi seperti dokter hewan dan sebagainya. Jadi saya mendapatkan gelar insinyur saya di Universitas Gadjah Mada. Di saat bersamaan waktu saya kuliah di UGM, saya juga lagi kuliah di IPB, kuliah doktoral saya. Bisa ya, Bang? Ya bisa. Jadi saya pernah kuliah di 2 tempat sekaligus. Satu di Jogja, satu di Bogor. Jadi Albert, saya pernah mengalami hari Jumat saya kuliah di Jogja, hari Sabtu saya kuliah di Bogor. Itu bagi waktunya gimana itu, Bang? Iya, asal disiplin, terus time management. Yang bisa tahu time management kita kan kita sendiri sebenarnya kan. Kita yang kontrol. Control what you can control. Apa itu? Yourself, diri kamu. Iya. Terus IPM itu saya dapat dari PII ya. Itu gelar profesian juga. PII itu Persatuan Insinyur Indonesia. Itu berbarengan setelah saya mendapatkan gelar insinyur. Terus yang ASEAN Engineering itu saya dapat dari AFEO, ASEAN Federation Engineering Organization. Jadi di ASEAN ini kita punya persatuan insinyur, engineer, kan? Nah kebetulan peternakan masuk dalam salah satu badan kejuruannya. Itu ada peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan, perkeretaapian, kelistrikan, yang sipil, arsitektur, insinyur itu jadi ada insinyur yang teknik, ada insinyur yang berbau pertanian. Ya lebih kurangnya gitu. Sekarang saya lagi doktor di IPB. Oh, ngambil lagi, Bang? Ya, makanya saya mungkin ada gelar doktor kandidat gitu. Doktor Chan itu kandidat doktor ya. Karena saya udah melewati beberapa proses untuk menuju gelar doktor ya moga-moga sebelum pemilu kada dimulai udah selesai lah. Nah, ini Bang, selama perkuliahan yang gitu banyak, itu yang paling berkesan di mana sih, Bang?
kuliah banyak itu kan sebenarnya kan waktunya nggak berbarengan semua ya, yang terakhir-akhir aja itu saya kan ada jangka waktunya. Jadi sepanjang berapa ya, saya mulai kuliah 2001, jadi 19 tahun masa dari awal kuliah sampai sekarang itu kan ada jeda waktunya, dan sambil kuliah itu sebenarnya saya juga sambil kerja, sambil beraktivitas, karena ada yang kuliah Sabtu Minggu gitu kan ya. Terus ada yang kuliah di UGM itu kan bukan kuliah yang kayak anak sarjana tiap hari masuk kampus kan, enggak kan, beda lah, karena kan bukan jenjang di S1 lagi. Apa namanya, bagi waktunya tadi nanya apa? Enggak, yang paling berkesan. Paling berkesan. Paling berkesan ya tentunya pas yang pertama yang di S1 di IPB dulu, di Fakultas Peternakan. Lebih lama IPB. Ya lebih lama, terus kan ketemu teman dari berbagai daerah gitu ya. IPB kan terkenal kampus dari Sabang sampai Merauke ada tuh mahasiswanya. Itu paling berkesan. Alasannya kenapa fokus di peternakan apa nih Bang? Memang kalau diceritain kenapa pendidikan awal saya di sarjana kan memang di sarjana peternakan. Terus jadi ilmu yang pertama saya dapat di bangku kuliah ya ilmu peternakan. Terus ada sedikit sejarah kenapa saya milih peternakan dan kenapa memilih IPB. Saya memilih IPB pertama, dulu orang tua saya berkuliah di IPB, tapi beliau tidak sempat menyelesaikan perkuliahannya. Jadi 2,5 tahun keluar. Karena waktu itu kakek saya, Opa Kaharudin, beliau asli di Padang ya, di Parangkarambian itu. Udah pensiun dari pekerjaan beliau sebagai pegawai bank. Pensiun, jadi karena anaknya banyak udah nggak sanggup membiayai ayah saya lagi untuk kuliah gitu. Jadi untuk kuliah mungkin bisa bayar uang kuliah, tapi untuk hidup sehari-hari kakek saya udah nggak mampu. Jadi ayah saya banyak kiri kanan lah ya nyari tambahan gitu, akhirnya nggak fokus kuliah, jadi keteteran kuliahnya. Akhirnya beliau ya keluar gitu 2,5 tahun. Jadi berarti beliau lulus lebih cepat dari saya, teman tanpa ijazah. Nah, berarti ini melanjutkan mimpi sang ayah ya, Bang? Iya, jadi alasan saya masuk IPB itu adalah untuk menyelesaikan apa yang orang tua saya nggak bisa selesaikan. Dan betapa bangganya orang tua saya pas saya lulus itu, saya lulusan tercepat dan terbaik. Terus kenapa peternakan? Jadi setelah Krismon saat itu orang tua saya diminta tolong oleh pejabat Sumatera Barat untuk memasukkan sapi ke Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi. Setelah tahun 98 itu kan susah keadaan. Jadi ayah impor sapi dari Australia, kandangnya daerah Tabing. Di Tabing. Jadi saya waktu itu masih SMA, saya disuruh ke Padang sama ayah. Udah kamu belajar tuh di kandang sapi gitu kan. Jadi saya stay di Padang untuk beberapa waktu gitu. Jadi kalau Albert tanya ya Padang atau Sumatera Barat bukan hal baru atau hal asing saya. Saya dari dulu sering kesini. Terus di Tabing itu kita belajar sapi gitu kan. Saya tanya-tanya, yang namanya anak SMA, pengetahuan masih terbatas ya kan. Nanya-nanya, sapi ini mahal nih, makanannya juga mahal gitu kan. 1 ekor makan sehari segini ya, pertanyaan umum anak SMA lah. Dari situ saya pikir wah ternyata dunia peternakan ini menarik ya, dan bisa menghasilkan sesuatu gitu dalam hal ekonomi. Ya udah, jadi ketika memilih fakultas itu saya putuskan saya memilih fakultas peternakan gitu waktu di IPB. Saya masih IPB tanpa tes. Tanpa tes ya, Bang? Ya. Berarti nilai saya termasuk yang terbaik juga di SMA waktu itu. Dulu sistemnya namanya apa sih? PMDK. Masih PMDK ya? Kepanjangan apa ya? Penulisan minat dan bakat dan kemampuan. Sedikit pesan-pesannya bagi teman-teman yang masih kuliah ini, Bang. Ya, kalau untuk kaula muda ya atau millennials ya yang masih kuliah, tugas kalian sebagai mahasiswa adalah tugas utamanya belajar. Di samping belajar, kalian mau ikut organisasi, mau aktif berorganisasi, mau aktif bersosialisasi, berteman, berkawan banyak, itu silahkan. Karena itu juga akan mendukung hidup kalian kelak, organisasi dan sebagainya. Tapi tetap ingat, tugas utama kalian adalah belajar. Disiplin akan waktu, disiplin akan kuliah, disiplin akan segala hal terkait dengan kuliah. Karena kalian nggak tahu apa yang orang tua kalian sudah korbankan agar kalian dapat berkuliah. Mungkin ada yang dagang, mungkin ada yang terpaksa jual tanah, mungkin ada yang pontang-panting untuk menyekolahkan anaknya gitu kan. Saya tahu lah beberapa anak-anak asuh saya yang orang tuanya ada yang security, ada yang pedagang keliling, tapi masih mau dan masih bisa memaksakan diri untuk menyekolahkan anaknya. Jadi untuk millennials yang terutama di bangku perkuliahan ya disiplin lah. Kalian nggak tahu apa yang orang tua kalian korbankan untuk kalian bisa berkuliah gitu. Oke, siap. Nah, dengerin tuh pesan dari Pak Audi.
Mungkin itu deretan gelar beliau dan itu pesan dari beliau. Saya Albert Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.